His grace and mercy I'm saved. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi yang bersuka cita, Shalom. Puji Tuhan, anugerah Tuhan yang besar Bapak Ibu Saudara. Kalau sepanjang minggu Tuhan sudah sertai setiap aktivitas kerja kita hari-hari. Dan tiba di saat ini, waktu yang Tuhan berikan adalah kesempatan yang indah, amin. Untuk kita yang mau mempersembahkan yang terbaik yang ada dalam setiap kehidupan kita. Kita akan segera mulaikan ibadah kita saat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami kagum atas semua perbuatan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang begitu setia dan tidak pernah meninggalkan kami di setiap musim hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang hadir memberkati ibadah kami saat ini. Biarlah ibadah kami bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan semua yang kami perbuat hari ini, semua yang kami perbuat di rumah Tuhan, itu menyenangkan
kehadiran-Mu mendekat pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Biarlah segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan beban yang berat, dengan segala masalah dan pergumulan, kami percaya kami datang kepada pribadi yang tepat, Tuhan yang sanggup memberikan kami kebenaran, Tuhan yang sanggup mengangkat setiap kehidupan kami. Untuk itu kami mau serahkan jalannya ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami bawakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suara-Mu, angkat pujian penyembahan-Mu, sebab Dia yang layak. Haleluya, Yesus. Sebab Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang menolong setiap kami. Biarlah hati kami limpah dengan ucapan syukur, biarlah mulut kami penuh dengan pujian. Biarlah mata kami memandang kebesaran-Mu, memandang kemuliaan-Mu. kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam pujian penyembahan kami mengandung kuasa. Di dalam ibadah kami saat ini mengandung janji Tuhan. Untuk itu biarlah mulut kami terus memuji Tuhan. Dan tangan kami terus terangkat bersorak-sorai tentang kebesaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan
bahwa ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Amin. Untuk itu yang lemah, yang datang dengan berbeban berat, Tuhan sanggup memberi kelegaan dan bersukacita bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Berikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Amin. Padaku telah diberikan kuasa. Haleluya. Kuasa menaklukkan dunia oleh firman-Mu, oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa-Nya sanggup menghancurkan. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib berkata. Yang percaya bahwa ada kuasa di dalam Tuhan, boleh sorakan haleluya. Amin. Mari sama-sama. Padaku telah diberikan. Nyanyikan pujian ini dengan iman-Mu. Kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku diberikan kuasa, telah diberikan kuasa. Haleluya. Kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami renungkan betapa Engkau selalu dan sementara dan akan terus mengerjakan yang terbaik buat kami. Dan saat ini Tuhan, terimalah persembahan kami. Terimalah korban syukur kami. Terimalah pujian kami. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki itu semua anugerah. Boleh sama-sama belajar pujian ini. Ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagimu. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagimu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku persembahkan bagimu. Ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Sebab ini yang kami tahu Tuhan. Segala apa yang ku miliki itu semua anugerah-Mu. Ku persembahkan, ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagimu. Oh,
yang mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan hati kami yang paling dalam Tuhan. Amin. Ya Yesus, mari lagi Bapak Ibu Saudara nyanyikan. Terimalah ya Yesus, amin. Segala puji hormat
terus terangkat kepadamu Tuhan, mengakui kehebatanmu Yesus. Sebab kami tak pernah mampu tanpamu Tuhan. Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Yesus Tuhan, mulia, Yesus yang berkuasa, Yesus yang mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan kami tak pernah mampu tanpa Yesus. Kami berserah penuh kepadamu Yesus Tuhan. Kami mau menceritakan Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama lagi.
hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau terus memuji, meninggikan, memasyurkan nama-Mu Tuhan. Dalam hidup kami tidak ada yang kami ingini, selain kami hanya mau terus dan terus menyenangkan hati Tuhan. Makasih Tuhan, hari ini kami ada. Kami masih boleh sehat, kuat, diberkati. Kami masih boleh menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami. Karena kami hidup di dalam kasih sayang Tuhanlah, maka kami menerima semuanya. Dan kami bersyukur, berterima kasih untuk perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Makasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami masih boleh ada di tempat ini. Kami ada dalam satu persekutuan yang indah dan manis dengan Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Sempurnakan setiap pujian penyembahan kami Bapa. Apapun yang kami lakukan di tempat ini, kami percaya semuanya boleh hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan diam, duduk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ambil alih jam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami meluaskan Roh Kudus bekerja di tempat ini. Bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami. Hidupkan firman ini di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga firman yang akan ditaburkan siang hari ini tidak akan lalu dengan sia-sia. Ajar kami untuk menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk menerima kebenaran firman hari ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biar Engkau yang semakin bertambah-tambah, hamba yang semakin berkurang-kurang. Dan biar semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oh haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu lagi di tempat ini. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Jimmy, beserta Ibu yang memberikan waktu kepada saya untuk berbagi firman Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Baiklah, kita tidak akan berlama-lama, kita buka satu bagian firman Tuhan sesuai dengan tema kita hari ini, Yesus memberi kelegaan, di dalam Mazmur 118 ayatnya yang kelima. Mazmur 118 ayatnya yang kelima, Tuhan berkata begini saudara. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Saudara, firman Tuhan hari ini, sebelum saya sampaikan, saya percaya Roh Kudus sudah bekerja. Saya melihat ketika kita memuji menyembah Tuhan tadi, urapan Tuhan mengalir dan saya percaya tidak ada satupun di tempat ini yang tidak dijamah oleh Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita sedang menghadapi banyak sekali tantangan. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita lemah. Bahkan terlalu banyak hal di dalam hidup kita yang sering membuat kita ingin menyerah, saudara. Saudara mengalami, saya pun pernah mengalami. Masuk dalam situasi yang berat, masuk dalam masa-masa sukar, masa-masa kesesakan, dan seolah-olah tidak ada pertolongan. Membuat kita lelah, membuat kita capek, membuat kita tidak sanggup untuk menanggung. Dan sampai-sampai kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menyerah. Apalagi di masa-masa sekarang, masa pandemi, yang kita semua belum tahu kapan selesainya, saudara. Semua orang sedang berjuang untuk mempertahankan hidup. Kita lihat di mana-mana orang berjuang. Orang berusaha mempertahankan hidup, saudara. Dan ada banyak sekali hal, baik masalah, baik pergumulan hidup, tekanan hidup, bahkan jawaban-jawaban doa yang belum kita terima sampai hari ini, yang membuat kita ingin menyerah dalam hidup ini. Terlepas dari status kita sebagai anak Tuhan, saudara, saat-saat kritis akan kita lewati. Sebagai anak Tuhan tidak menjamin
saudara dan saya untuk tidak melewati masa-masa kesesakan, masa-masa yang kelam di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat firman Tuhan ini, Raja Daud sendiri saudara, mencatat bahwa dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Berarti Raja Daud pernah mengalami masa-masa kesesakan. Dia pernah lari, berpindah-pindah tempat karena ingin dibunuh oleh Saul. Dia pernah meninggalkan Yerusalem, meninggalkan tahtanya karena ingin dibunuh oleh anaknya sendiri Absalom. Bahkan dia pernah dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Orang-orang kepercayaan, sahabat-sahabat yang dipercayai, penasehat pribadinya pernah mengkhianati Daud, saudara. Siapa Daud? Daud bukan hanya raja di Israel, tetapi firman Tuhan mencatat Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Firman Tuhan bilang Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, yang melakukan ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Toh Daud mengalami masa-masa yang sesak, masa-masa yang sukar di dalam hidupnya. Kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah 3, saudara, kita buka Pengkhotbah 3. Dalam Pengkhotbah 3, Raja Salomo berkata bahwa untuk segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Untuk semua yang ada di muka bumi ini ada masanya, saudara. Ayat 4 berkata apa? Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi segala sesuatu di dunia ini ada waktunya, saudara. Tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak mengalami hal-hal yang menyesakan. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok di dunia ini diciptakan dengan masalah, dengan persoalan, dengan pergumulan? Kenapa Tuhan tidak ciptakan bumi ini tanpa masalah, tanpa pergumulan sehingga orang semua boleh hidup enak, aman, tentram, sentosa, bahagia? Saudara harus ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil di dalam segala jalannya. Tuhan yang benar di dalam segala perkataannya. Dia Tuhan yang konsisten dengan semua perbuatannya. Bisa saja Tuhan melakukan itu. Tetapi kalau Tuhan melakukan itu, untuk apa ada surga dan neraka? Jadi dunia ini Tuhan ciptakan. Dan Tuhan izinkan ada masalah, ada pergumulan, ada tekanan-tekanan yang harus kita hadapi semasa kita hidup di dunia ini. Karena Tuhan ingin dunia ini menjadi tempat ujian bagi kita. Tempat kita untuk berjuang masuk surga, bukan masuk neraka, saudara. Kalau masuk neraka orang tidak perlu berjuang. Dunia ini menjadi tempat pengujian bagi saudara dan saya yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan, agar saatnya nanti kita bisa keluar seperti emas murni dan kita layak bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Dunia ini gudangnya masalah. Gudangnya persoalan. Sehebat apapun saudara, sepintar apapun saudara, sekaya apapun saudara, tidak bisa menjamin bahwa hidupmu bebas masalah. Hidupmu bebas persoalan. Tidak ada yang bisa menjamin. Tinggal bagaimana saudara dan saya merespon setiap masalah, setiap persoalan yang datang di dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita ada dalam masalah, kita akan mencari kelegaan dari Tuhan, ataukah kita akan mencari kelegaan dari dunia? Tuhan bisa memberi kelegaan, tapi ingat kelegaan. Cuma ada perbedaan yang sangat mendasar antara kelegaan yang dari Tuhan dan kelegaan yang dari dunia.
Kelegaan yang dari Tuhan sifatnya permanen. Kalau kita mau terus hidup bergantung pada Tuhan. Dan ujung-ujungnya membawa kita pada keselamatan. Sedangkan kelegaan yang dari dunia sifatnya sementara. Dan ujung-ujungnya membawa saudara dalam kehancuran dan kebinasaan. Hari ini saudara, banyak sekali orang yang ketika punya masalah mencari kelegaan pada dunia. Jatuh di alkohol, jatuh di narkoba, seks bebas. Bahkan hari-hari ini ada yang lagi ngetren saudara. Orang punya masalah larinya kemana? Ke game. Dan itu bukan hanya terjadi di luar. Bahkan di dalam gereja sekalipun, banyak orang yang ketika sedang beribadah mendengar firman Tuhan, cuma sibuk main game. Tapi saya percaya di sini tidak ada, di tempat lain banyak saudara. Saya sering menegur dari mimbar. Karena apa? Ketika firman disampaikan, firman itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Jadi ketika firman disampaikan, jangan saudara lihat pengkhotbahnya, jangan saudara lihat pembicaranya. Tapi ketika firman disampaikan, sesungguhnya Allah sedang hadir untuk melawat umatnya. Jadi pakai waktu itu, pakai waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Sebab hari-hari ini kalau kita tidak punya firman di dalam hidup kita, kita bisa hancur. Corona membuat hancur semuanya. Ekonomi hancur, kesehatan hancur, rumah tangga hancur, bisnis usaha banyak yang hancur saudara. Anak-anak Tuhan bisa bertahan karena apa? Karena kita punya firman Tuhan. Kalau kita tidak punya firman, selamat orang hancur. Makanya selalu saya himbau kepada setiap anak-anak Tuhan, pergunakan waktu mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik. Karena sesungguhnya itulah saat Tuhan sedang berbicara kepada umatnya saudara. Jadi ada kelegaan yang dari Tuhan, ada kelegaan yang dari dunia. Beberapa waktu lalu saya melayani seorang ibu, saudara. Ibu ini adalah ibu yang hidup dengan putus asa. Dia punya anak perempuan cantik, model saudara. Tetapi hidupnya parah, rusak saudara. Anak ini sudah masuk dalam pergaulan bebas dari umur belasan tahun masih SMP. Dan umur 16 tahun dia hamil dan melahirkan anak tanpa suami. Dia mulai masuk di dalam alkohol, dia mulai masuk di dalam narkoba. Dan ujung-ujungnya dia menjadi kecanduan. Orang tuanya sudah berusaha, hampir semua gereja di Manado ini ibunya, orang tuanya sudah datangi. Tolongan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendoa-pendoa syafaat. Satu kali dia menelpon saya. Dan saya dengan beberapa teman kami layani di rumah saudara. Ibu ini sangat-sangat putus asa melihat keadaan anaknya. Tetapi anaknya tidak mau dilayani. Setiap ada hamba Tuhan datang anaknya lari saudara. Tidak mau dilayani. Akhirnya saudara, ketika kami pergi ke rumahnya, ibunya mengajak kami ke satu ruangan. Ternyata anaknya bukan hanya sampai di narkoba. Dia sudah masuk dalam ritual-ritual okultisme. Penyembahan berhala. Jadi anak ini punya geng di Manado sini saudara. Anak ini punya geng anak-anak pejabat, anak-anak pembesar, anak-anak profesor. Dan mereka mengadakan ritual penyembahan berhala. Sampai mereka kerasukan. Anak-anak perempuan. Umur-umur 20, 21, 22 tahun saudara. Mengerikan. Mengerikan saudara. Saya hanya lihat itu, saya bilang ibu, kalau ibu mau tetap taat dengan Tuhan, ibu akan mengalami kemenangan. Tetapi pada akhirnya saudara kembali kepada anak itu karena dia sudah dewasa. Sama sekali tidak mau didoakan, sama sekali tidak mau dilayani. Ketika kami mau ajak berdoa dia lari, meninggalkan kami. Saudara lihat, orang yang mencari kelegaan pada dunia ujung-ujungnya mengalami kehancuran. Satu lagi kesaksian. Hari-hari ini saya sedang melayani seorang ibu.
Ibu ini punya masalah keluarga dengan suaminya. Suaminya punya simpanan di luar. Dan suaminya sering meninggalkan dia berhari-hari. Cuma pulang sebentar ganti baju dan makan semua, pergi lagi. Berhari-hari saudara. Pergi tinggal dengan simpanannya. Telepon saya, minta topangan doa. Jadi kami kenalan lewat telepon. Ketika kami berbicara, satu hal yang saya tanya, ibu ini orang Kristen tapi minim kerohanian. Tapi saya cuma tanya, Bu, ibu percaya Yesus? Percaya. Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup selesaikan masalah ibu? Dengan iman dia katakan, saya percaya. Saya kasih dia firman Tuhan yang menguatkan. Kemudian saya ajar dia untuk berpuasa. Sebab firman Tuhan juga mengajar ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan berdoa. Tapi harus dengan berpuasa. Malam itu kami bicara, saya bilang kalau ibu mau, ibu setia dengan Tuhan lakukan kebenaran. Dan kalau ibu mau, ibu puasa. Dia langsung bilang, ibu saya mau, besok mulai saya puasa. Dan dia lakukan saudara. Besoknya dia telepon saya jam 12. Ibu, saya masih puasa. Saya cuma bilang, ibu semangat. Baca firman, minta kekuatan dari Tuhan. Karena ibu ini hampir belum pernah puasa. Tetapi karena dia berkeinginan untuk mendapatkan kelegaan dari Tuhan, dia lakukan firman Tuhan. Saudara, setiap hari dia telepon saya dan kami berdoa bersama. Kami bahas firman Tuhan. Dia mendapat ketenangan. Dia bisa tidur nyenyak. Tadinya berhari-hari dia tidak bisa tidur. Dia sudah mau pakai obat tidur. Saya bilang, ibu tinggalkan itu. Ibu hanya dapat ketenangan dari Tuhan. Akhirnya dia lakukan puasa. Saudara, puji Tuhan, Tuhan yang punya kuasa. Suaminya berubah. Mulai pulang, mulai tinggal di rumah. Tadinya cuma 1-2 hari. Dia lapor ke saya, ibu puji Tuhan suami saya sudah pulang. Saya bilang, ibu tetap semangat. Puasa lakukan kebenaran firman setia dengan Tuhan. Akhirnya suaminya pulang. Suaminya mulai membuka lagi usaha mereka saudara. Dan dia bilang sama saya, ibu suami saya sudah mulai berdoa. Saya bilang beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya bilang ucapkan syukur hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan yang mengerjakan. Saudara lihat ada perbedaan antara orang yang mencari kelegaan pada dunia dan orang yang mencari kelegaan pada Tuhan. Tinggal kita saudara. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, mana yang akan kita cari? Firman Tuhan berkata, di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Jadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya, orang beriman, tidak ada cara lain saudara. Untuk mendapatkan kelegaan, untuk mendapatkan kelepasan, untuk saudara mau hidup di dalam kemenangan, tidak ada cara lain selain datang kepada Tuhan. Amin. Mungkin ibu bilang, bapak bilang, ibu selama kita berdoa, Tuhan tak pernah jawab tapi doa. Ibu tapi pergumulan sebertahun-tahun, belum ada jalan keluar. Sampai hari ini kita usaha masih bangkrut. Belum ada penyelesaian utang-utang masih di mana-mana. Satu hal yang saya mau katakan, jangan kita menyerah. Sabar menanti waktu Tuhan. Bukankah Yusuf menanti sangat lama untuk menerima kelegaan dari Tuhan? Dia harus lewati proses dibenci, dijual, difitnah, masuk penjara, ditipu oleh tukang roti dan tukang minuman raja. Tetapi apakah Yusuf menyerah? Tidak. Yusuf percaya hanya pada Allah dia mendapat kelegaan. Maka saudara lihat, apa yang Yusuf terima? Bukankah Abraham dan Sarah menanti sangat lama untuk menerima kelegaan dari Allah? 25 tahun bukan waktu yang singkat saudara.
Mereka menanti anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Meskipun Sarah sempat ragu, dia sempat ragu akan janji Tuhan. Tetapi apa yang mereka terima setelah mereka menanti sangat lama? Bukankah Hana, saudara, menanti bertahun-tahun dalam kecemasan, dalam tekanan, dalam kebimbangan, apakah saya bisa punya anak? Tetapi dia dengan tekun pergi mempersembahkan korban di Silo. Meskipun pada akhirnya Imam Eli bilang, ngana mabos tuh. Kiapa ngana bicara-bicara. Sambil ngana menangis sendiri. Tetapi saudara lihat, Hana memperoleh kelegaan dari Tuhan. Bukankah seorang wanita yang sakit pendarahan menanti selama 12 tahun untuk menerima kelegaan dari Tuhan? Semua sudah habis. Dia sudah cari pertolongan di mana-mana. Tetapi ketika dia mendengar Yesus masuk ke kotanya, dengan semangat, dengan tekad, dengan iman, dia pergi mencari Yesus. Dan ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, dia menerima kelegaan. Amin. Jadi sabar menanti waktu Tuhan. Jangan bilang, ibu, 5 tahun kita kawin gak punya anak. Mulai mempersalahkan istri, mulai mempersalahkan suami, dan ujung-ujungnya mempersalahkan Tuhan. Ibu kita usaha, kita coba berkali-kali. Kita masuk sana. Semua pintu tertutup, kita usaha belum bisa jalan. Sudah Jo. Lebih baik kita pergi padukun. Lebih baik kita cari paranormal. Sekali sembuh, tapi usaha jadi ulang. Ingat saudara, kelegaan yang sempurna hanya datangnya dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami tekanan, mengalami penolakan, mengalami pergumulan yang hebat. Tapi saya mau katakan, jangan pernah menyerah pada keadaan. Sebab inilah rancangan iblis untuk membuat anak-anak Tuhan hancur dalam hidupnya, menyerah pada dunia dan terseret. Sebab dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara, saya selalu katakan kepada orang-orang yang sharing dengan persoalan pergumulan, saya bilang, semakin berat masalah persoalan yang kau hadapi, mungkin engkau merasa tidak mampu, saat itulah persoalanmu akan selesai. Kami pribadi sudah mengalami dengan keluarga. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Jadi kalau saudara sudah tidak sanggup memikul beban persoalanmu, saudara cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kita hanya nak mampu. Firman Tuhan terjadi. Beban persoalan pergumulan tidak akan melebihi kemampuanmu. Maka saatnya Tuhan akan ambil alih pergumulanmu dan dia akan selesaikan dengan caranya yang dahsyat dan luar biasa. Asalkan kita semua tetap setia. Saudara, ibarat bisul. Saudara tahu bisul? Tadinya dia hanya sebuah titik kecil di kulit, di badan. Makin hari dia makin membesar. Ketika bisul itu membesar, tubuh kita akan merasa sakit. Semakin dia besar, tubuh kita akan merasa sakit, saudara. Dan pada puncaknya, sebelum dia pecah, pasti saudara dan saya akan meriang. Dapat panas dingin. Karena efek dari, tetapi bisul tidak akan pecah kalau dia nak membengkak, saudara. Demikian dengan masalah dan persoalan yang saudara dan saya hadapi. Ketika kita menghadapi masalah, semakin berat, tekanan semakin dahsyat. Percayalah saudara, saat kelegaan dari Tuhan semakin dekat. Amin. Bisul kalau dia pecah, semua kotoran yang ada di dalamnya keluar. Dan tubuh kita akan menjadi normal. Begitupun dengan masalah. Jadi orang jangan terlalu takut dengan masalah, saudara. Masalah kita hadapi bersama dengan Tuhan yang memberikan kita kelegaan.
Masalah kita hadapi bersama dengan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan torang lari dari masalah. Jangan torang lari dari pergumulan. Penawaran dunia hari ini banyak sekali saudara. Ada dukun sana, ada paranormal sana, ada orang pintar sana. Ketika kami melayani ada satu ibu saudara. Dia bilang begini, ibu mau gale akang, gale apa? Ternyata saudara dia punya kos-kosan. Untuk menarik orang datang kos di tempatnya dia ke dukun. Dia ke dukun dan dia ambil botol isinya wangi-wangian saudara. Jadi dia tanam di pot bunga, tanam di pintu masuk, tanam di halaman, ada sekitar 8 botol yang digali dan dia suruh bakar saudara. Saudara firman Tuhan bilang, jangan engkau membawa barang yang najis di dalam rumahmu. Apapun bentuknya saudara. Keluaran 20, penyembahan berhala itu efeknya sampai pada keturunan ketiga dan keempat. Dan itu sangat dahsyat. Penyembahan berhala bukan hanya merusak kesehatan. Dia akan merusak semua lini kehidupanmu. Ekonomimu dirampas. Kesehatanmu dirampas. Keluargamu dirampas. Pekerjaan bisnismu dirampas oleh setan. Karena apa? Kita bersekutu dengan dia. Iblis tidak pernah memberikan sesuatu secara gratis, saudara. Semua ada tumbalnya. Jadi ibu ini kasih keluar semua, saudara. Saya bilang, ibu hari-hari ke gereja. Pengerja di gereja. Tapi ibu masih pakai barang-barang begini. Iya bu, habis orang di sini bersaing rumah kos banyak sekali. Ibu lihat toh kiri kanan rumah kos. Jadi supaya ada orang kasih yang mau datang bakos pak kita terpaksa mesti pakai dukun. Saya cuma bilang, oh Tuhan. Pengerja di gereja saudara. Tetapi masih pakai kuasa kegelapan. 1 Korintus 10 bilang, kita tidak bisa minum dari cawan Tuhan dan dari cawan roh-roh jahat. Kita tidak bisa ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan roh-roh jahat. Kalau kita tidak mau membangkitkan murka Tuhan. Jadi kelegaan yang kita cari bukan dari dunia. Bukan dari dukun paranormal orang pintar ke Batu Pina Betengan kemana saudara. Kelegaan yang kita cari sebagai anak-anak Tuhan asalnya hanya dari Tuhan. Dengan cara apa? Saudara taat kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, lakukan kebenaran firman. Tuhan tidak pernah menuntut di luar kemampuan kita. Tuhan hanya ingin anak-anaknya setia kepadanya. Amin. Jadi sekali lagi saya katakan, jika hari ini engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi persoalan, jangan pernah engkau menyerah. Serahkan semua ke Tuhan. Raja Daud hebat saudara. Dia orang diurapi. Dia orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau saudara membaca kitab Mazmur, dia hanya berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia hanya menyerahkan semua persoalan pergumulannya kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang dia melewati lembah kekelaman, ada kekecewaan, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kebimbangan. Karena banyak hal yang harus dia hadapi. Tetapi Tuhanlah yang dijadikan satu-satunya penolong di dalam kehidupannya. Karena kalau dengan Tuhan saudara, kita mantap dalam hidup kita. Kalau kita cari pertolongan dari dunia, kita penuh dengan ketakutan ujung-ujungnya. Karena apa? Iblis akan merongrong kehidupan kita. Iblis akan merongrong pekerjaan kita. Iblis akan merongrong keluarga kita. Dengan Tuhan, saudara akan memperoleh kelegaan yang permanen. Yang tidak bisa dirampas oleh orang lain. Yang tidak bisa dirampas oleh iblis sendiri. Mungkin saudara pernah mengalami di tempat ini. Ketika saudara punya pergumulan dan saudara tekun dengan Tuhan. Saudara setia dengan Tuhan, saudara mempertahankan iman. Saudara melakukan kebenaran. Saudara menerima kelegaan. Apapun perkataan orang. Apapun perkataan manusia.
Kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kita kelegaan. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Tak putus-putusnya Tuhan kami memuji meninggikan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan penopang kami. Engkau Tuhan penolong kami. Bahkan di saat-saat tersulit sekalipun, Engkau sanggup melepaskan pertolongan-Mu bagi kami. Engkau sanggup memberikan kami kelegaan. Kami percaya hanya di dalam Tuhan kami memperoleh kemenangan. Hanya di dalam Tuhan setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami diputuskan. Dan kami akan bebas merdeka bersama dengan Tuhan. Ajar kami Bapa, ketika kami mengalami masalah, kami tidak mencari kelegaan pada dunia ini. Tetapi kami lari kepada Tuhan. Kami mencari kelegaan hanya di dalam Tuhan. Dan ajar kami Bapa untuk taat setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara tapi hamba percaya Roh Kudus terus bekerja memeteraikan firman Tuhan ini. Di dalam setiap kehidupan umat Tuhan yang ada di tempat ini. Memberkati pelayanan di tempat ini. Gereja City Worship. Diberkati Tuhan. Jadikan gereja ini Tuhan. Alat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Untuk menuai begitu banyak jiwa bagi kerajaan surga. Memberkati gembala sidang yang ada di tempat ini Pak Jimmy dan Ibu. Memberkati semua pengerja pendoa pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Persatukan mereka di dalam kasih Tuhan untuk tetap semangat melayani Tuhan. Mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka sampai selesai. Dan pertajam panggilan-Mu di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan yang indah dengan Tuhan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Yang merasa diberkati, coba kita lambaikan tangan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan, percaya sepenuh hati kepada Tuhan, kita memulai satu garis start. Yang firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, percaya, setia kepada Tuhan. Ada hal-hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Seperti yang ditulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Waktu Tuhan memanggil orang Israel dari perbudakan Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Di situ Tuhan memakai Musa untuk mengajak ada sekian juta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara-saudari, di pasal yang ke-14, di situ ada sesuatu yang belum pernah terjadi, tiba-tiba terjadi dalam kehidupan mereka. Itu yang seperti saya katakan tadi, dalam perjalanan kita, ketika kita mengikut Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sesuatu itu mungkin belum pernah terjadi. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Yang Alkitab katakan bangsa yang dipilih Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Ketika Tuhan panggil mereka menuju ke Kanaan, mereka tiba-tiba diperhadapkan dengan satu laut yang besar. Itu juga yang seringkali kita alami Bapak Ibu Saudara-saudari. Kok ketika saya iring Tuhan, kok saya sudah setia dengan Tuhan, kok saya sudah korbankan banyak hal dengan Tuhan, kok tiba-tiba tertutup jalan, kok tiba-tiba ada laut yang besar. Padahal ada, kalau kita pelajari baik-baik perjalanan Israel, padahal sebenarnya ada jalan yang lebih dekat menuju ke padang gurun. Tetapi Tuhan menuntun langkah mereka di titik seperti ini. Tiba-tiba mereka diperhadapkan dengan laut berau yang besar Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga orang Israel katakan di ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, Keluaran 14 ayat yang ke-11.
Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka merasakan masa-masa kesesakan. Mereka ingin kembali ke Mesir. Begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sesak, ada laut yang besar, ada masalah yang besar, ada sakit penyakit yang kita pikir, aduh ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Seringkali kita berpikir, coba saya kembali ke masa lalu saya. Coba kita buat ini, coba kita buat ini. Ada saja yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi kita perhatikan di ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Katakan amin. Jangan takut. Jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Hari ini bukan besok, hari ini. Katakan amin. Hari ini. Seringkali kita menghadapi masa yang besar, betul. Musa juga kalau saya perhatikan di ayat 13, kalimat ini seperti Musa tidak tahu mau buat apa. Dia tidak tahu di depan laut. Pernah Alkitab catat ada laut terbelah dua. Alkitab cuma catat tula-tula pertama sampai ke tula 10. Tapi Musa belum pernah melihat laut terbelah dua, belum pernah lihat. Makanya kalau kita perhatikan kalimat ini, Musa hanya berkata, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tiba-tiba ayat selanjutnya berkata, maka Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tongkatnya. Dan tiba-tiba laut terbelah dua. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa pergumulan kita hari-hari ini? Sebesar apapun pergumulan kita yang tiba-tiba datang. Sakit penyakitkah? Ekonomikah? Pekerjaankah? Covid kelihatannya sudah tidak bisa lagi diatasi. Tidak ada jalan keluar. Tetapi firman Tuhan berkata, Musa yang saya percaya dia juga tidak tahu mau lakukan apa. Tetapi di detik-detik itu dia percaya. Dia hanya berseru dan dia berkata, jangan takut. Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara-saudari, di Mazmur 118 tadi, di ayat yang kelima, saya tertarik di bagian B, firman Tuhan berkata begini, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kalau dalam bahasa Inggris firman Tuhan berkata, large place, kelegaan, tempat yang besar. Ketika kita dalam masa kesesakan dan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita large place, the great place, tempat yang besar. Amin. Mujizat yang besar, mujizat sekalipun pergumulan itu besar, tetapi ada Tuhan kita yang lebih besar. Haleluya. Apa pergumulan kita Bapak Ibu? Berseru kepada Tuhan, hanya ini. Seperti tadi Ibu Ruth katakan, kalau kita cari dunia kita tidak bisa dapat apa-apa. Kalaupun kita dapat kelegaan, kelegaan itu hanya sementara. Tetapi kalau betul-betul kita cari Tuhan, sebesar apapun pergumulan itu, saya yakin dan percaya siapapun kita, seberapa jauh pengalaman kita mengiring Tuhan, kalau tiba-tiba ada masalah yang besar, ini yang seringkali sulit untuk kita lewati. Tapi biarlah firman Tuhan, pesan Tuhan di hari Minggu ini menguatkan kita semua bahwa ada Tuhan kita yang besar. Apapun pergumulan kita, sakit penyakit pun yang mungkin telah divonis dokter tidak bisa disembuhkan, tetapi hari ini saya mau berkata, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bangkit berdiri. Kita deklarasikan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Sekalipun sudah tertutup jalan, sekalipun kita tidak melihat ada sesuatu, ada tanda-tanda pun kita tidak lihat, tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang baik. Kita punya sampai hari ini. Tuhan, di hari ini kami melihat ada banyak mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami melihat
Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau tetap percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Bahwa Tuhan kami lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Haleluya Bapa. Kami tahu Tuhan, janjimu pasti digenapi bagi hidup kami. Pertolonganmu ajaib, pertolonganmu tepat waktu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat apa yang Musa katakan, lihatlah keselamatan Tuhan akan terjadi hari ini. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi hidup kami. Hamba berdoa bagi semua jemaat yang ada, senantiasa terus diberkati Tuhan. Tuhan mendengar, dan yang lebih luar biasa, Tuhan menjawab setiap seruan para jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Apapun pergumulan mereka Tuhan, tidak ada di antara kami yang tidak. Tetapi ketika kami berseru, oh haleluya, Tuhan menjawab dan memberikan kelegaan. Kami semua ditolong Tuhan, kami semua diberkati Tuhan, kami semua diberikan mujizat dari Tuhan. Kami semua yang sakit disembuhkan, kami diberikan jalan keluar, kami ditolong Tuhan, kami dibukakan jalan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berapa banyak yang merasakan bahwa Tuhan yang memberi kelegaan, saudara. Ada amin Bapak Ibu. Sambil berdiri saya cerita sesuatu buat saudara. Saya cerita sesuatu yang saya alami dengan Tuhan saudara. Hari Jumat kemarin saudara, saya agak sedikit tidak stabil saudara. Tidak stabil karena saldo saya habis. Ya gitu ya saudara. Hari Jumat saya pulang sampai ke sini ya Michael saudara. Saya dikejar sama Andrian minta kunci mobil Luxio itu saudara. Dia mau pinjem, mau ngantar makanan. Saya enggak kasih. Kita bilang lu ambil mobil ini lu gak pernah isi bensin. Dia bilang kan kita kalau pakai satu garis kan kita ganti satu garis. Tambah marah saya. Apa? Jadi ngana aku hitungin kita, ngana pakai bensin satu garis, ngana cuma ganti satu garis. Enggak, tak kasih pinjam. Saudara, saya bawa pulang kuncinya ke rumah saudara. Saya nggak kasih pinjam mobil. Kenapa? Saya lagi nggak stabil. Saldo saya 500.000. Besok hari Jumat saya harus bayar gaji 3-4 juta. Gimana Tuhan? Emosi saya lagi nggak stabil. Saya habis bayar besi semuanya. Saya rencana bangun atap itu pakai baja ringan. Tapi di tengah jalan saya berubah, saya pakai baja berat. Karena pakai baja ringan itu rumit saudara. Saya bilang ini rumah Tuhan, di hati saya tuh yang baja ringan di sebelah tuh gak enak lihatnya. Saya pengen pakai baja berat, ya jelas biaya naik, besi itu mahal. Uang saya habis beli besi semua. Besok saya harus bayar gaji hari Sabtu. Saya gak kasih. Saya pulang tuh marah-marah, sampai malam saya masih marah-marah. Jam 7 malam saya datang sama Tuhan saudara. Saya bilang saya tidak tahan Tuhan, tidak mampu besok Sabtu Tuhan. Ya apa? Beri saya kelegaan Tuhan, supaya saya bisa tidur. Saya tidur jam 8, jam 7, jam 8 saya tidur saudara. Saya nggak bilang sama siapa. Saya bilang, ini apa Tuhan? Uang saya sudah pakai semua, bayar ini, bayar ini. Saya ini tinggal 500.000 besok Tuhan. Tambah Andrian mau pakai mobil, dia nggak ngisi bensin, tambah meledak saya emosi saya. Saya nangis, saya tidur saudara. Malam-malam dia pulang, saya kaget bangun jam 11, saya marah-marah, saya suruh diam. Saudara tahu, Alkitab itu membuktikan bahwa Tuhan yang memberi kelegaan. Ada amin saudara? Yang ngomong amin sedikit. Setiap hari saya selalu bangun jam 3 subuh. Setiap hari. Apapun yang terjadi jam 3. Dulu saya bangun jam 4, sekarang saya bangun jam 3. Entah usia saya bertambah, apa saya nggak tahu, jam 3 saya bangun. Saya bangun, saya mau cari firman, saudara. Saya mau baca Alkitab, di handphone saya ada WA.
Ada orang transfer uang saya 5 juta, jam 1 malam. Jam 1 malam sudah. Jam 3 pagi saya gemetar gini, saya baca. Dia transfer berapa ini? 5 juta jam 1 malam. Besok Sabtu Tuhan. Saudara percaya Tuhan yang memberi kelegaan, saudara? Ada amin? Ada amin? 1 menit kita buka, kita pulang. Temui Tuhan dalam hadirat. Temui dia, saudara. Ya Rabba Baba 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 Baba. Ayo berbahasa roh. Ya dede Baba 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 Takora la Baba Takera la. Dede Baba Baba Takora la Baba Takora la Baba. Ina la Baba 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 Baba. Sekere Baba Baba Baba. Inalala motokora la la bala batakala la batekere la la bala basotokoro la la bala 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 ene bala 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 batakora la baba batekere la la basakara la 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 batakere la la bala 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 batakara la batakora la la bala batekere de bere besede de bala 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 oro la la bala bala batekere la la bala bala basakara la la bala bala batakere de bere bere bala 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 oro la la kami mengucap syukur. Kami percaya Roh-Mu sudah memberi kami kelegaan. Kami percaya Roh-Mu sudah memberi kami kelegaan. Kami percaya waktu-Mu selalu tepat dan sempurna adanya. Ya dalam motokora mate kira la basaku. Inala mate kira ya la balaba tokora baba basaka ya raboto. Oh dalala mate kira la mate kora la baba takara la mate kira la boso. Sedede kira la baba baba. Oh no baba baba mate kira la baba. Sedede kira la baba. Haleluya. Ya la 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 mo kere de ba. Buat
percaya, kita penuh dengan sukacita menerima firman Tuhan hari ini. Biar Bapa di sorga dipermuliakan. Sebelum kita memberikan persembahan, ada pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan hari Minggu dan selamat beribadah buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik yang beribadah di gedung maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih atas waktu dan kepercayaan bisa beribadah bersama kami pada hari ini. Segala puji syukur kepada Tuhan bahwa ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kita semua yang telah menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Puji Tuhan, berita-berita terakhir dari media Manado Post pertanggal 7 November bahwa tingkat kesembuhan untuk Sulawesi telah mencapai 85%,16. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Namun demikian, kami menitipkan pesan buat saudara sekalian, kita semua tetap mematuhi dan menaati dengan disiplin semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan tetap memakai masker, tetap menjaga kebersihan tangan, tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Demikian juga kita juga tetap bersehati dan terus menaikkan doa bagi bangsa Indonesia, bagi Provinsi Sulawesi Utara, bagi Kota Manado dan sekitarnya. Sekiranya Tuhan Yesus melawat dan dengan kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan sehingga semakin hari semakin banyak pasien COVID-19 yang terus mengalami kesembuhan. Dan sekiranya penyebaran virus COVID-19 segera terhenti dan dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa kami selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekiranya saudara dianugerahkan Tuhan kesehatan yang baik, saudara selalu kuat di dalam Tuhan. Sekiranya semua usaha dan pekerjaan pelayanan dan keluarga, semuanya disertai dan diberkati Tuhan Yesus selalu. Untuk itu tetap bersemangat, mengiringi Tuhan, menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu Tuhan baik, pertolongannya ajaib, kebaikannya tak berkesudahan. Dia menolong dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta Ruth Sondak, Ibu Gembala Gereja Holy Grace, yang telah melayani memberkati jemaat Tuhan di Gereja City Worship melalui pelayanan Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, menambah-nambahkan hikmat, wahyu, pengertian surgawi, meluaskan, memberi kekuatan, kesehatan yang baik, umur panjang, dan kiranya Tuhan membalas dan memberkati semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerendahan hati, izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika pada hari rindu untuk terbeban dan menopang pekerjaan Tuhan di Gereja City Worship, baik korban persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan imam, maupun persembahan pembangunan di proyek Miracle Center. Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini dapat menabur lewat amplop-amplop yang tersedia di depan kursi Anda. Dengan menulis nama, nomor handphone, supaya kami dapat meregister persembahan saudara dengan jumlah yang benar dalam buku kas pembenaran gereja. Kemudian saudara dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain persembahan. Bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online, dapat melakukan taburan korban persembahan lewat transfer bank, kiranya dapat mencantumkan nama yang jelas, sehingga kami dapat memeriksa dengan benar. Rekening bank berikut ini, Bank Mandiri, atas nama Gereja City Worship, dengan nomor rekening
150 00 123 0123 8. Ulangi, 150 00 123 0123 8. Atau Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800 130055 atau 780 130055. Sekiranya semua taburan persembahan saudara dilakukan dengan kerelaan sukacita, demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan. Supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu belalang perhap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur itu di padang tidak berbuah bagimu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kami menyampaikan terima kasih atas teburan Tuhan Yesus, membalas semua kepercayaan dan kebaikan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak lupa, izinkan kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati pada Immanuel Wariki, Ibu Adriana Anwar, Bapak Richard Teis. Demikianlah penyampaian pengumuman gereja kami pada hari ini, dan jika Bapak Ibu membutuhkan informasi lainnya dan topangan doa, visitasi, bisa menghubungi Sekretariat Gereja City Worship dengan nomor telepon WA Pastor Sasa 0852 1723 1029 atau Pastor Jim nomor WA 0811 43 00 0559. Terima kasih yang sebesar-besar atas semua topangan, semua perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Bila kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, tanya Tuhan berapa yang akan kita Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada hari ini, kami telah beribadah dengan penuh sukacita. Kami telah menerima berkat-berkat yang berkelimpahan daripadamu Tuhan. Kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami tahu berkat-Mu itu menjadi daging dalam hidupan kami. Firman-Mu itu menjadi daging dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami membawa korban persembahan kami yang terbaik, yakni belikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan imam, dan persembahan pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya akan kuasa firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kami sampai berkelimpahan. Kami percaya janji firman Tuhan, ya dan amin. Bahwa tidak ada taburan yang sia-sia di ladang Tuhan. Kesemuanya diperhitungkan Tuhan. Kesemuanya akan bertumbuh, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan bagi kerajaan sorga. Kami percaya tangan Tuhan bagi kami. Semua belalang pengerik, belalang pelompat, belalang pelahap dihalau di hadapan kami. Dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Kami perkatakan berkat atas korban persembahan ini, yakni 30 kali lipat, berkat 60 lipat, berkat 100 kali lipat. Dan kami bawa korban persembahan ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama berkata, amin. 51，到我这儿来，马上。 52，人越多越好啊。 53，54。那天，我的店里来了2个客人，母子2人却只要了1碗面。
看着这母子俩，那天我撒了一个谎。大姐，恭喜您，您是本店今天第100位客人，所以这碗面呢是免费的，您不需要付钱。63、64。喂，吃了吗？没吃到我这儿来吃吧，抓紧时间过来啊，我请客。对，马上过来，人越多越好啊。97、98。老板，我们是不是今天第100个客人？是的，小朋友。爸，我请你吃面。后来有人问我，为什么不送他们2碗面？我说那是因为男孩正在学习一个道理，有时我们肚子是空的，但心是满的。所以虽然我撒了一个谎，但我依然要兑现的。Shalom Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan. Pengumuman dari proyek gedung gereja rumah pujian di Miracle Center. Puji Tuhan semua pekerjaan masih dapat terus berjalan dengan baik dan lancar. Puji Tuhan telah memulai konstruksi besi pekerjaan penutupan atap gedung C atau gedung pastoral. Kami mohon topangan doa Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan berikan cuaca yang baik dan Tuhan menyediakan semua keperluan dana dan materialnya hingga selesai. Bapak Ibu Saudara, adapun kami informasikan bahwa anggaran yang diperlukan untuk pekerjaan atap plus talang plus list plang adalah kurang lebih 62 juta rupiah. Dan puji Tuhan, taburan dari semua rekan-rekan jemaat yang terkumpul di hari Minggu tanggal 1 November 2020 dari keluarga Bolang Mamangkei 500.000 rupiah, keluarga Kuntari Margareta 100.000 rupiah, keluarga Kue Waluko 200.000 rupiah, keluarga Bolung Roga 100.000 rupiah, keluarga Sahu Silawane Anwar 100.000 rupiah, jumlah 1 juta rupiah. Jadi sampai hari ini sudah terkumpul sebesar 34.950.000 rupiah. Dimohonkan izinnya jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu dan terbeban untuk turut menopang pekerjaan penutupan atap tersebut, sekiranya saudara dengan sukacita dapat turut membantu untuk menabur dengan persembahan buli-buli yang nantinya akan ditabur dan dicatat di konter buli-buli di depan pintu keluar. Terima kasih atas semua topangan, perhatian dan bantuannya. Biarlah di atas semua nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, dan kiranya proyek ini akan menjadi berkat bagi orang di kota Manado. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord.
Bapak Ibu Saudara kekasih, terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hiduplah selalu takut akan Tuhan. Jadilah pelaku firman. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Jagalah hatimu, jagalah perkataanmu dengan kewaspadaan. Jangan menyakiti hati Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang kuat. Jangan goyah, tetap kuat selalu di dalam Tuhan. Latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu mengandung janji dan pengharapan. Jangan mudah menyerah, tetapi senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Malaikat Tuhan akan diutusnya untuk menjaga saudara dan seisi rumahmu. Haleluya. Mari bukalah hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai tanda engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Angkat wajahmu dan berilah senyum yang terbaik bagi Tuhan. Dan berkata, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi hidupku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan penyertaannya. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau dan seisi rumahmu dengan anugerah dan kebaikannya. Tuhan akan mengangkat engkau tetap naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga, menyertai dan melindungi engkau dan seisi rumahmu. Hari ini terimalah berkatnya, terimalah anugerahnya. Engkau terpelihara dalam tangan Tuhan yang kuat. Terimalah dengan iman berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yakni Allah Israel. Berkat yang sulung, berkat turun-temurun, berkat yang sempurna dan mulia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan umat Tuhan yang telah menerima berkatnya, bersama-sama kita perkatakan amin, amin, amin.